suku tengah. Rumus suku tengah barisan aritmatika adalah U tengah sama dengan setengah dalam kurung U awal ditambah U akhir. Nah, contohnya, suku tengah suatu barisan aritmatika adalah negatif 81 dan suku terakhirnya adalah negatif 161. Jika suku keempat adalah negatif 16 dan banyak suku barisannya ganjil, tentukanlah suku pertama, beda, dan banyak suku barisan tersebut. Nah, diketahui bahwa U tengahnya ini adalah negatif 81, kemudian U akhirnya atau UN-nya dia adalah negatif 161, sedangkan U4-nya adalah negatif 16. Kita akan mencari suku pertama. Suku pertama ini dapat dicari dengan menggunakan atau berangkat dari rumus U tengah. Nah, U tengah ini kan rumusnya adalah setengah dalam kurung U awal ditambah U akhir. Nah, ini yang akan kita cari, U awal atau suku pertama. Kita substitusikan apa yang sudah diketahui, yaitu U tengah adalah negatif 81, setengahnya kita tuliskan sama, kemudian U awal ditambah, nah U akhirnya ini adalah negatif 161. Kemudian kita tuliskan kembali negatif 81. Nah, ini setengah U awal ini dari setengah dikali U awal, setengah U awal, kemudian setengah dikali negatif 161, ini adalah negatif 161 per 2. Sehingga untuk mencari setengah U awal ini, setengah U awal sama dengan negatif 81 ditambah 161 dibagi 2. Kemudian kita ke sini. Nah, ini ada perubahan bentuk, sebenarnya ini sama saja ya nilainya dari negatif 81, hanya saja dirubah ke dalam bentuk pecahan agar sama-sama punya penyebut semua. Sehingga negatif 162 ditambah 161 itu adalah negatif 1, kemudian penyebutnya sama 2. Kemudian U awal sama dengan negatif 1 per 2 ini dibagi setengah. Nah, ini kan pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini dapat diselesaikan, dia berubah menjadi perkalian apabila posisinya dibalik ya ininya, penyebutnya. Sehingga negatif 1 per 2 dikali 2 per 1 sama dengan negatif 2 per 2. Dan U awalnya adalah negatif 1. Begitu ya. Kemudian ditanyakan lagi beda barisan. Nah, kita berangkat dari suku keempat. Suku keempat ini kan sudah diketahui, yaitu negatif 16. Rumus umumnya UN atau U4-nya ini A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Kita tahu bahwa tadi suku pertama atau U awalnya adalah negatif 1. Ditambah N-nya karena ini suku keempat, berarti N-nya 4 dikurangi 1 dikali B. 4 kurangi 1, 3B. Negatif 16-nya dia adalah U4 tetap. Kemudian ini 3B sama dengan negatif 16, satunya ini adalah pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas ya, tetapi dua sisi dihilangkan satunya. Ini ditambah 1, ini pun harus ditambah 1 ya. Tapi kalian lebih familiar adalah pindah ruas. Baik, 3B sama dengan negatif 15. Kemudian B sama dengan negatif 5. Negatif 5 ini dari mana? Dari negatif 15 dibagi 3. Gitu ya. Kemudian ditanyakan kembali banyak suku barisan. Berangkat dari rumus umum barisan aritmatika, yaitu N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kita tahu bahwa suku terakhirnya atau UN-nya ini adalah negatif 161. Sama dengan A-nya dia adalah negatif 1, kemudian ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali negatif 5. Bedanya adalah negatif 5. Kemudian kita tuliskan kembali negatif 161 sama dengan negatif 1 min 5N ini dari mana? Dari negatif 5 dikali N. Jadi negatif 5N. Kemudian negatif 5 dikali negatif 1 yaitu positif 5. Negatif 161 sama dengan, nah ini yang ada variabelnya kita pisahkan, yang berbentuk konstanta bisa dijumlahkan langsung ya. Negatif 5 ditambah 4, 4 ini adalah min 1 ditambah 5. Kemudian ini dengan yang di bawahnya sebenarnya sama saja, hanya posisinya dibalik, yang ada variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah,
Min 5N sama dengan negatif 161. Ini pindah ruas, dikurangi 4. Sehingga min 5N sama dengan negatif 165. Dan N sama dengan negatif 165 dibagi negatif 5. N-nya sama dengan 33. Ini karena negatif dibagi negatif positif ya. 165 dibagi 5, 33. Jadi, suku pertama, beda, dan banyak suku barisan berturut-turut adalah negatif 1, negatif 5, dan 33. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sisipan barisan aritmatika. Sisipan barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Ini berangkat dari rumus beda ya. Ini adalah beda. Nah, sisipannya di mana di sini? Kemudian Q ini adalah suku terakhir, P ini adalah suku pertama. Nah, ini S ini adalah banyak suku barisan yang disisipkan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Antara bilangan 8 dan 127 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda dan suku ke-11 barisan tersebut. Suku pertamanya U1-nya atau P-nya ini adalah 8, kemudian suku terakhirnya atau UN-nya atau Q-nya itu adalah 127. Nah, ini akan disisipkan katanya sebanyak 6 bilangan, berarti banyaknya suku yang disisipkan atau S-nya ini adalah 6 bilangan. Sehingga ketika ditanyakan bedanya berapa, beda ini kan rumusnya sama dengan Q dikurangi P dibagi S tambah 1. Q-nya 127, P-nya 8, berarti 127 dikurangi 8 dibagi S-nya 6, kemudian ditambah 1 sama dengan 7. 127 dikurangi 8, 119, 6 ditambah 1, 7. Sehingga 119 dibagi 7 adalah 17. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah suku ke-11. Suku ke-11 ini rumusnya adalah U11 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U11 sama dengan A-nya ini adalah P atau suku pertama. N-nya ini adalah suku terakhir atau Q. Kemudian bedanya sama ya, sehingga U11 sama dengan suku pertamanya kan tadi 8 ya, ditambah Q-nya ini adalah 11. Karena apa? Karena yang kita mau cari ini adalah 11, sehingga N-nya atau Q-nya adalah 11 dikurangi 1. Bedanya adalah 17, sehingga U11 sama dengan 8 ditambah 10 ini dari 11 dikurangi 1. 10 dikali 17 adalah 170, sehingga 8 ditambah 170 adalah 178. Jadi U11-nya ini adalah 178. Jadi, beda dan suku ke-11 barisan tersebut berturut-turut adalah, ini bedanya adalah 17, sedangkan suku ke-11-nya adalah 178. Udah ya? Nah, selanjutnya di dalam aritmatika itu ada yang dinamakan dengan deret aritmatika atau sering disebut juga dengan deret hitung. Bagaimana bentuk umumnya? Nah, secara umum jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Boleh menggunakan rumus yang ini, boleh menggunakan rumus yang ini. Tergantung apa yang diketahui di dalam soal. Sn ini adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika. Kemudian N ini adalah banyaknya suku, UN ini adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda. Untuk setiap N berlaku persamaan berikut, di mana UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Nah, ini contohnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11, ditambah 16, ditambah 21, ditambah dan seterusnya. Kita ketahui bahwa suku pertamanya berapa atau A-nya berapa, U1-nya ini adalah 11. Kemudian bedanya berapa? Beda ini bisa dicari dari U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 16, U1-nya adalah 11. Sehingga 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Kemudian banyak suku N sama dengan 10. Kenapa? Karena kita mau mencari jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Sehingga rumus deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A
ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kita ganti N-nya menjadi 10. Ini N diganti 10. Kemudian 2 dikali A-nya adalah 11, sehingga 2 dikali 11 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikali 5. S10 sama dengan 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 11, 22. 10 dikurangi 1, 9. Dikali 5-nya tetap. S10 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 5 dikali dalam kurung 22 ditambah 45. 45 ini dari 9 dikali 5. Kemudian S10 sama dengan 5 dalam kurung 67. 67 ini adalah penjumlahan dari 22 ditambah 45. Sehingga 5 dikali 67 adalah 335. Jadi, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 335. Gitu ya. Nah, bagaimana dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini contohnya. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. 1 tahun berapa bulan? 12. Ya, 1 tahun 12 bulan. Suku pertama atau A-nya atau U1-nya dia adalah 2.500.000. Ini gajinya 2.500.000. Kemudian setiap bulannya akan dinaikkan sebesar 50.000. Berarti per bulannya dia bedanya adalah 50.000. Banyak suku N. Berapa banyak yang ingin dicari? Yaitu selama 1 tahun pertama. Kita tahu bahwa 1 tahun ini adalah 12 bulan. Sehingga rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. N-nya kita ganti 12. Ini 12 dibagi 2. Kemudian 2 dikali A. A-nya ini adalah 2.500.000 ditambah 12 N-nya dikurangi 1 dikali 50.000. Sehingga S12 sama dengan 6 dalam kurung, nah ini 5 juta dari 2 dikali 2.500.000 ditambah 11 ini dari 12 dikurangi 1, 11 dikali 50.000. Sehingga S12 sama dengan 6. 5 juta ditambah 550.000. Nah ini 550.000 itu dari 11 dikali 50.000. Kemudian S12 sama dengan 6 dalam kurung 5 atau 6 dikali 5.550.000. Ini adalah penjumlahan dari ini ya. Dijumlahkan. Kemudian 6 dikali 5.550.000 hasilnya adalah 33.300.000 rupiah. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 33.300.000 rupiah. Wah, besar sekali ya.